Bapak, Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Bapa kita di surga untuk dapat menikmati hari ini di dalam kasih-Nya, dan kita bisa memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama dengan situasi tempat yang berbeda, tetapi dengan menggunakan teknologi ini kita bersyukur dapat berkumpul bersama ya. Dan untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita minta kepada Pak Edi untuk membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur di tengah masa pandemi ini, justru kami boleh belajar banyak. Kami boleh memanfaatkan teknologi yang ada, dan kami juga bersyukur untuk Pak Anton yang pagi hari ini akan menyampaikan materinya. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala persiapan, dan kami juga diberkati dari acara PWJ ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi yang sudah membuka dalam doa. Dan sebagaimana yang sudah kita jadwalkan ya, kita akan belajar bersama tentang bertumbuh melalui pencobaan. Dan bertumbuh dalam pencobaan ini sudah disiapkan oleh Kambium, jadi saya tinggal mempresentasikan ya dengan berbagai modifikasi disesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Dan pada saat penyampaian ini, jika Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan berkenaan dengan presentasi ini, silakan saja ya, karena kita memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi biarlah pengalaman satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Kalau kita berpikir tentang pencobaan ya, nah pencobaan ini perlu kita renungkan lagi, apa sih bedanya antara pencobaan dan pengujian? Demikian juga pencobaan dengan penderitaan, atau juga pencobaan dengan masalah ya. Ada masalah seringkali kita juga berpikir sama itu dengan pencobaan. Ini kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Nah, apakah jawabannya sama dengan hasil uji dari renungan kita? Maka kita bisa melihat dari asal dan tujuan dari satu kegiatan ataupun dari satu peristiwa yang terjadi. Kalau pencobaan itu biasanya berasal dari kuasa gelap ya. Dan tujuannya ya menjatuhkan, menjerumuskan. Ini sesuatu yang pertama kali memang terjadi dalam kehidupan manusia ya. Ada pencobaan dan manusia gagal melaksanakan. Makanya di gambar atas itu ada gambar manusia pertama ya. Hawa dan Adam. Hawa yang ditarik-tarik, kemudian terpikat dan mengajak Adam. Kemudian ada pengujian. Nah, ini asalnya dari Tuhan memang. Dan kalau kita lihat di gambar atas, itu ada gambar Bapak Abraham ya. Bapak orang yang beriman, di situ ada gambarnya bagaimana Abraham mengikuti perintah Tuhan dan pada akhirnya itu meneguhkan dan memurnikan iman Bapak Abraham ini. Nah, kalau satu kasus dengan Bapak Ayub bagaimana? Ayub tentunya juga mengalami pengujian ya. Jadi satu peristiwa yang terjadi. Nah, pada saat Tuhan Yesus, gambar yang keempat, itu ada pencobaan juga. Berusaha menjatuhkan, tetapi tentu Tuhan Yesus lebih tahu, lebih paham bagaimana seharusnya menghadapi pencobaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai penderitaan, ya berarti
itu hampir sama dengan masalah ya. Ya karena situasi yang terjadi akibat dari berbagai macam sebab. Dosa sendiri, dosa orang lain, peristiwa, hukum alam, kuasa gelap, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah yang perlu kita renungkan, jangan sampai semuanya dianggap sama gitu ya, padahal beda asal dan tujuannya. Nah kita akan fokus pada pencobaan itu sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, Dia Tuhan Allah ya, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita diingatkan, kita hendaknya selalu kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena yang memanggil kita juga kudus. Untuk dapat sampai kepada Bapa, maka kita harus mengkuduskan diri supaya kita layak di hadapan Bapa kita yang kudus itu. Jerry Bridges, seorang penulis Kristen, di dalam bukunya The Pursuit of Holiness atau Mengejar Kekudusan, memiliki nasihat karena Tuhan kudus, suci, Dia membenci dosa. Kita harus menumbuhkan dalam hati kita kebencian yang sama terhadap dosa, seperti kebencian Tuhan terhadap dosa. Kebencian terhadap dosa sebagai dosa, bukan sekedar sebagai sesuatu yang memalukan atau kekalahan, melainkan sebagai sesuatu yang mendukakan Tuhan. Inilah akar dari semua kekudusan yang benar. Sebelum kita tidak lagi hidup kudus dengan jatuh ke dalam dosa, kita berhadapan dengan pencobaan. Cara kita menghadapi pencobaan menentukan pertumbuhan kita dalam kekudusan. Karena itu sebagai pengikut Kristus kita sangat perlu memahami kebenaran mengenai pencobaan itu. Kita akan belajar dari pernyataan Alkitab tentang pencobaan, prinsip menyikapi pencobaan itu, demikian juga bagaimana praktek kita untuk menghadapi pencobaan. Ini buah-buah apel ya, tapi ya karena tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan buah baik dan kebenaran itu bentuknya seperti apa. Kalau bisa dipegang ya kira-kira seperti itulah segenggam buah yang sangat menarik gitu ya, sehingga gambarnya itu. Nah dalam pernyataan Alkitab, mohon kesediaan Bapak Ibu, ada yang bersedia membaca dari Yakobus? Saya Pak Anton. Silakan Bu Ruth. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai. Kurang digeser Pak Anton, tidak bisa dibaca. Ya silakan Bu Ruth. Kurang kegeser. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih Ibu Ruth. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tidak
bisa membaca itu setting dari laptopnya ya, diatur, mohon diatur lagi. Sebetulnya bisa. Nah, dari penyataan Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana pencobaan itu sebetulnya bukan dari Allah ya, tetapi dari keinginan kita yang jahat. Nah, ini kan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini sama dengan satu pernyataan yang disampaikan oleh Martin Luther ya. Martin Luther menyampaikan, nah kalau bahasa Indonesianya ya, kita tentunya tidak bisa menghindari pencobaan. Temptations of course cannot be avoided. Kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita tidak perlu membiarkan burung-burung itu untuk bersarang di kepala kita. Jadi kalau burung memang terbang ya memang itu adalah alaminya ya. Burung memang terbang, mau di atas kepala kita, di atas rumah, dimanapun, ya terserah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkan burung itu bersarang di atas kepala kita, gitu kan? Karena kita juga perlu kebebasan dan tidak membiarkan burung-burung itu bersarang di atas kepala kita. Banyak pencobaan yang berusaha menarik ya, berusaha menarik, memikat dan menguasai seseorang untuk melakukan dosa. Kalau tidak menarik ya orang tidak tertarik untuk melakukan dosa. Tetapi karena dosa itu menarik sehingga orang itu terpikat. Nah, akar dan sumber dari semua hal itu terdapat dalam hati kita. Pencobaan tidak melepaskan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam diri seseorang. Nah, ini John Owen mengingatkan ya, seorang teolog abad 17 bahwa seseorang itu terpikat terhadap dosa karena memang hati kita tertarik. Seperti halnya Hawa tertarik dengan pohon atau buah yang sebenarnya dilarang Tuhan. Peraturannya kan cuma satu sebetulnya ya. Sesuatu yang mungkin lucu bagi kita. Tetapi kita sebetulnya sama melakukan yang Hawa lakukan. Kita belajar dari YouTube inilah ya. Kita sama-sama. Saya akan sharing tentang YouTube ini. Kalau Bapak Ibu lihat sesuatu yang lucu, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Bahwa kita seringkali sebenarnya melakukan hal yang sama. Bapak Ibu bisa lihat? Thing like this. Where do you even start? Karakter dari anjing ini sama seperti kita ya. Apalagi pada saat awal manusia diciptakan, pertama kali diletakkan di Taman Eden. Coba kita perhatikan sikap dari anjing ini ya. No, wait, this isn't for you. Just hold on a second. This looks so good. It's Mom. Hello?
Hey. Yeah, hold on 1 second. All right, I'm gonna be right back. Anjing ini sangat Don't tertarik dengan touch ayam itu the ya. chicken. Got it? Dia diingatkan untuk tidak Stay. Stay and leave it. tidak Don't menyentuh touch it. ayam itu. Stay. Dia berusaha untuk tidak memandang ayam itu ya. Tetapi itu aromanya sangat mengganggu dia. Ya, satu hal yang menyiksa bagi anjing ini ya. Kenapa tuannya kok lama sekali? Ya mungkin dia toilet ya atau gimana kok lama banget. Ya udah saya dekat-dekat aja deh. Supaya lebih dekat lagi kepada ayam itu ya. Nah, ternyata dia berhasil melewati masa sebentar itu ya. Dia tidak menjilat ataupun mendekati ayam itu. Nah, akhirnya waktu tuannya memberikan kesempatan, dia bisa makan ayam itu. Good boy. Ooh, this is a big one. Boy, it's still hot too. Go on, blow on it. Wait. Alright, I'll be right back. I gotta go get a napkin. Don't touch it. You hear me? Don't touch it, Drooly McGee. I need to get a napkin. Stay. Kalau pada momen pertama dia berhasil ya, dia berhasil melewati pencobaan itu. Tapi yang kedua sudah dia tidak tahan lagi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sama bukan? Kalau pada awal pertama kan bentuknya kayak apel tadi kan. Bentuknya apel, ranum, menarik, wah seger banget gitu ya. Padahal sesuatu yang mudah, sesuatu yang lucu. Tetapi itulah pencobaan. Bagi anjing itu suatu percobaan yang luar biasa gitu ya. Dia udah pengen makan ya. Sama seperti kita lah. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi pencobaan itu. Ternyata tidak mudah ya. Nah, ini kalau kita bayangkan tadi kan seperti anjing. Nah, sekarang kita bayangkan seperti ikan. Tahap-tahapnya ada dari mulai pencobaan sampai dengan akhirnya maut. Tahap pertama adalah memandang sesuatu yang menarik nih, warna-warni, ada keinginan ya, menimbulkan keinginan gitu. Nah, pencobaan itu mengetuk pintu rumah. Kalau kita mengundang pencobaan itu masuk, nah itu berarti salah kita sendiri. Makanya di dalam doa Bapa Kami, kita selalu berdoa. Apa itu? Dalam doa Bapa Kami, kita ingat ya, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa pencobaan itu bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang harus dihadapi dengan serius. Makanya kita selalu bawa dalam doa kita, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan sampai pencobaan mengetuk, malah kita undang untuk masuk dan makan bersama dengan kita. Tahap kedua, keterpikatan. Tertarik, enak nih. Kemudian, nah mari ya, pembuahan. Akhirnya kita nikmati, melahirkan dosa, nah pematangan, dosa itu akhirnya maut yang terjadi. Randy Alcorn, seorang penulis,
menyampaikan pengalaman hidupnya bahwa dia berjumpa dengan seorang pria pemimpin organisasi Kristen yang kemudian jatuh ke dalam tindakan yang immoral atau immoralitas. Dia kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian orang yang ditanya diam dan menjawab, jika saya sungguh-sungguh berpikir harga yang harus saya dan keluarga bayar, saya tentu tidak akan pernah melakukannya. Allah tidak pernah menjadi sumber pencobaan yang jahat. Suatu pencobaan hanya dapat menggoda karena keinginan kita sendiri. Setiap pencobaan adalah tipu muslihat untuk menyeret dan memikat keinginan kita. Keinginan yang terseret dan terpikat jika terus dibuai akan menghasilkan dosa. Dosa yang terus bertumbuh makin matang dan akan menghasilkan maut. Bagaimana prinsip kita menyikapi pencobaan? Kita seringkali berpikir tentang pencobaan itu bagi diri kita sendiri. Pencobaan itu terlalu berat. Saya tidak mampu menolaknya. Yang saya alami berbeda. Tak seorang pun mengalami yang saya alami. Ini sudah garis keturunan saya, faktor genetik yang membuat saya melakukannya. Saya selalu melakukannya. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Iblis membuat saya melakukannya. Saya tidak khawatir tentang pencobaan. Saya terlalu kuat. Ini bukan kesalahan saya. Saya dicobai melampaui kemampuan saya. Saya telah mendoakan pencobaan itu, tetapi tidak bisa berhenti juga. Ini kesalahan Allah. Dia kan tahu kalau saya terlalu lemah. Sudahlah, tak seorang pun yang sempurna. Nah, itu adalah bentuk dari pembohongan ya, kebohongan terhadap diri kita sendiri. Kita berusaha berargumentasi dengan pencobaan-pencobaan itu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13, silahkan Bapak Ibu ada yang membacakan. Oke, saya Pak. Silakan Bu Yuli. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih Bu Yuli. Jadi firman ini mengingatkan kita ya, jika kita sendiri menyangka bahwa kita itu kan pencobaan untuk orang lain, bukan saya kuat. Ya, pada saat kita menyangka bahwa kita itu kuat, kita mampu berdiri, nah itu kita harus hati-hati ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan atau kekuatan manusia. Jadi ada beberapa kalimat yang coba kita pahami lebih lanjut. Nah, pada saat kita berada menyangka bahwa kita berdiri teguh, kita berada di daerah berbahaya sebetulnya. Kita merasa sombong. Kita diingatkan bahwa itu adalah saat kita harus introspeksi diri ya. Demikian juga pencobaan-pencobaan yang kita alami tidaklah unik tetapi biasa ya. Biasalah, setiap orang juga mengalami yang sama, cuman bentuknya yang beda.
Demikian juga pada saat kita dicobai, Tuhan juga membatasi pencobaan. Karena seseorang punya batas ya, kemampuan, dan dia pun akan memberikan jalan keluar. Nah, kalau kita bandingkan dengan Abraham, kita bandingkan dengan Ayub, ya, kemudian orang-orang lain, pencobaannya juga beda-beda, tetapi Tuhan tahu kemampuan orang itu, sehingga jika kita berada dalam Tuhan, karena Tuhan itu setia, dia juga akan memberikan jalan untuk dapat menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Leonard Ravenhill, seorang penulis, mengingatkan bahwa mujizat terbesar yang Tuhan lakukan pada masa kini adalah mengambil orang yang tidak kudus dari dunia yang tidak kudus, membentuknya menjadi kudus, mengembalikannya ke dunia yang tidak kudus, dan membuatnya tetap kudus. Itu adalah kita, ya. Kita diambil dari kehidupan yang tidak kudus, dan kita dibentuk supaya kita menjadi sesuatu yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan, yang merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, bagaimana praktek kita menghadapi pencobaan. Di dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15, apakah ada yang bersedia membacakan untuk dapat kita pelajari bersama? Saya Pak yang baca. Silakan Bu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Terima kasih Ibu Bambang. Jadi dari pernyataan ini kita bisa belajar bersama bahwa kita harus tetap hidup kudus supaya dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita yang fana ini. Jangan kita menuruti keinginannya, karena kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran, dari hidup berdosa menjadi hidup yang benar, dan diharapkan kita menjadi orang yang mencerminkan kasih Tuhan. Melalui Kristus, Tuhan Allah telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, sehingga kita dapat menolak dosa. Menolak, ya, bukan mengundang dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Namun demikian, tanggung jawab untuk menolak dosa itu ada pada diri kita. Tuhan tidak melakukannya bagi kita. Jangan mengacaukan potensi untuk menolak dengan tanggung jawab untuk menolak. Maksudnya, jadi karena Kristus sudah memerdekakan kehidupan kita dari kuasa dosa, kita diberi kemampuan untuk menolak dosa itu. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menolak dosa. Jadi kalau dosa tadi mengetuk pintu hati kita, Tuhan sudah tidak melakukannya lagi bagi kita. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan supaya hidup kita tetap kudus di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan menolak kasih karunia Tuhan, ataupun berusaha untuk tidak mendapatkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nasihat yang disampaikan dalam buku Kambium ini terdapat 4A, ya. Yang pertama adalah
antisipasi. Kita dinasihatkan supaya mematahkan pola pencobaan dan bertekun dalam disiplin rohani. Artinya, jika orang lain itu berbuat dosa, karena ada orang bijaksana kan berkata bahwa seorang yang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah, untuk mematahkan pola pencobaan ini tentunya ada pola-pola yang sama sebetulnya. Seperti anjing yang kita pelajari tadi, demikian juga dengan ikan, polanya sama. Kenapa kalau kita diberi wejangan untuk belajar dari binatang-binatang itu? Karena sebetulnya kita memiliki keinginan yang sama gitu, hanya bentuknya beda gitu ya. Mungkin ya saya kan nggak suka makan, ya bisa aja gitu ya. Ada makanan tertentu kita tidak tertarik gitu ya. Tetapi pada saat yang lain mungkin kita memiliki kecenderungan ya untuk melihat uang itu lebih daripada yang lain. Bisa juga gitu ya. Ataupun juga jatuh ke dalam godaan yang lain, misalnya perzinahan atau hal-hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jika kita mengantisipasi mematahkan pola pencobaan dengan bertekun dalam disiplin rohani, berarti kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Nah, segera menjauhi sumbernya, kita mohon pertolongan Tuhan dan mematahkan segala kuasa dosa tadi itu, pencobaan, dan kita mengalihkan, mengubah pencobaan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Demikian juga kita pun juga harus berani mengakui jika kita sudah melakukan dosa. Karena ya lagi-lagi kita manusia, kita kadang-kadang juga terjatuh dalam dosa. Tapi sebagaimana Daud yang jatuh ke dalam dosa, dia segera mengakui sehingga Tuhan masih mempertahankan namanya. Sampai pada akhirnya melahirkan generasi yang dapat melahirkan Kristus sebagai juru selamat kita. Firman Tuhan yang lain, silahkan Bapak Ibu, jika ada yang berkenan untuk membacakan dalam Matius dan Petrus, 1 Petrus. Ada yang bersedia membacakan? Baik Pak Anton, saya bacakan Pak. Silakan Pak Thomas, terima kasih. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Terima kasih Pak Thomas. Jadi kedua firman Tuhan, kutipan firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita diharapkan untuk tetap berjaga-jaga. Nah, bukan hanya berjaga-jaga, tetapi juga berdoa. Kita harus mengingat roh kita memang ingin mengikuti firman Tuhan gitu ya. Tetapi daging kita seringkali lemah sehingga mudah tergoda untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita juga harus sadar karena iblis itu ada di sekitar kita ya. Sama seperti singa yang siap-siap menelan, siap-siap menerkam kita. Jadi jangan sampai kita lemah dalam hal rohani kita juga, selain dari daging, sehingga kita mudah diterkam. Nah, pada saat diterkam, kita akan mengalami kesulitan bagaimana menghadapi persoalan yang terjadi. Nah, untuk mematahkan pola pencobaan ini, kita diharapkan untuk berpikir satu pencobaan yang seringkali membuat kita terjatuh ke dalamnya. Kapan pada saat kita paling mudah tergoda?
Apakah pada saat sendirian, pada saat bersama-sama dengan orang lain, pada saat kita di luar rumah atau di dalam rumah, pada saat kita berada dalam satu tempat tertentu atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Maksudnya saya tidak tahu Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga tidak tahu saya gitu kan, sama gitu ya. Nah ini yang harus kita pelajari. Ada orang yang mungkin mudah tergoda saat sendirian karena dia bisa menggunakan peralatan gadgetnya dengan mudah gitu ya, dia mudah tergoda untuk melakukan kejahatan. Nah, ini banyak terjadi ya. Kalau misalnya ahli komputer ya sendirian. Orang yang korupsi juga sama mungkin gitu ya. Karena dia tergoda. Tapi dia memiliki kesempatan untuk melakukan dosa itu. Demikian juga pada saat rame-rame, ada orang yang kalau sendirian itu baik gitu ya. Tapi pada saat kumpul dengan teman-temannya, dia akan membakar rumah, membakar halte. Nah, itu karena rame-rame ya. Karena terdorong, karena didorong. Upahnya banyak gitu ya. Ada juga ya yang ada satu teman yang cerita gitu, ada orang yang mudah tergoda pada saat dia rame-rame karena teman-temannya kumpulannya itu memang tukang mencuri ya, tukang apa itu ya, copet atau apa, tapi kalau ngambil di toko itu loh misalnya. Jadi diajari teman-teman, ngambil aja, nggak apa-apa, kan nggak kelihatan, ini barang yang mudah diambil dan lain sebagainya. Sehingga mudah gitu ya, untuk terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, di mana kita paling mudah tergoda? Nah, ini yang bisa menjawab semua pertanyaan di sini tentunya kita masing-masing gitu ya. Nah, siapa yang dekat dengan saya, dekat dengan kita pada saat kita melakukan dosa, melakukan kegiatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, apa yang sedang saya alami ketika mudah atau ketika terganggu atau kita tergoda gitu ya. Apakah kita merasa senang, merasa sejahtera atau tidak. Nah, ini sesuatu yang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang bisa menjawab. Nah, sebenarnya dari kegiatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan itu, apa yang kita peroleh? Apakah damai sejahtera, apakah kekayaan, atau masuk penjara, ya, atau kita malah sakit? Ya, itu yang perlu kita pelajari pola-polanya. Nah, dari mempelajari pola itu, kita harapkan pada nomor 6, maka kita harus berani dan bisa mematahkan pola-pola pencobaan tersebut. Nah, untuk mematahkan pola kejahatan kita sendiri, maka kita harus melakukan latihan yang baik. Karena latihan itu merupakan sesuatu yang mempersiapkan kita dalam kondisi yang sebenarnya, gitu ya. Jadi, kegiatan yang kita lakukan akan memberikan dampak yang positif kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Karena kebiasaan yang baik tentunya akan memberikan satu kegiatan yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita misalnya biasa menyepelekan waktu ya, mudah untuk telat gitu ya, tentunya dalam kehidupan kita ya akan telat terus gitu, karena kita terbiasa untuk tidak memenuhi janji. Karena kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka kita akan kuat menghadapi. Seperti halnya seorang tentara ya. Seorang tentara akan kuat karena dia sudah berlatih terus-menerus. Nah, karena sudah berlatih, maka dia akan siap menghadapi medan yang sesungguhnya. Seorang tentara tidak bisa dalam satu malam tidak latihan kemudian langsung menghadapi musuh ya. Demikian juga jangan dipikir bahwa Daud itu ya, meskipun dia masih muda, dia tidak pernah bergaul dengan keadaan yang sesungguhnya. Tuhan sudah menyiapkan dia bagaimana supaya dia bisa menghadapi
singa yang besar, yang mengancam domba-dombanya, demikian juga menghadapi ular dan lain sebagainya, meskipun dia masih muda. Demikian juga bertekun dalam kehidupan rohaninya, karena semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian juga Musa ya. Musa ini latihannya sungguh luar biasa ya. Karena 40 tahun mengikuti didikan di istana kerajaan, dia tentunya akan berlatih sebagai seorang pangeran gitu ya. Tidak main-main. Demikian juga 40 tahun di Padang. Bagaimana dia harus sabar menghadapi kehidupan yang tidak seperti di istana. Nah, kita akan belajar dari kehidupan yang lain ya, kehidupan yang lain dalam kehidupan modern, bagaimana seorang tentara ya harus mempersiapkan diri supaya nanti kalau pada saat perang, pada saat terjadi peristiwa, dia sudah siap menghadapi situasi yang terjadi sesungguhnya. Nah, saya akan share yang barangkali dapat memberikan gambaran bagaimana seseorang harus menghadapi persoalan yang terjadi. Nah, ini adalah seorang tentara Kopassus ya. Yang dipimpin langsung Komandan Batalion 812 Satuan 81 Kopassus, Mayor Infanteri Eka Wiradarmawan. Latihan Kopassus Spirit ini sangat baik membentuk kekuatan tubuh bagian atas atau upper body dan didukung dengan pola makan yang teratur serta asupan gizi yang seimbang. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Komando Pasukan Khusus Mayor Infanteri Eka Wiradarmawan of Sparko. Ya, jadi tadi digambarkan bagaimana para tentara ini ya, tentara khusus ya, komando pasukan khusus ini memang telah dilatih secara matang ya. Secara matang dalam melaksanakan kegiatan di tempat latihan, demikian pula
di tempat yang sesungguhnya. Jadi mereka sudah sangat matang sehingga dianggap sebagai salah satu pasukan yang elit ya, yang memang diperhatikan oleh tentara di mana-mana gitu. Itulah tentara Indonesia. Jadi kalau ada juga tempat lain yang menceritakan tentang bagaimana seorang yang terlatih dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih tentunya beda ya. Orang yang biasa melatih diri untuk berdoa dengan orang yang tidak pernah berdoa tentunya beda gitu ya. Ada seorang pendeta yang memang dia diminta untuk menengking atau meminta roh jahat dalam diri seseorang untuk pergi karena orang itu dirasuki oleh kuasa gelap misalnya gitu ya. Jangan mengira bahwa orang Kristen bisa melakukan itu tanpa persiapan. Orang pendeta itu juga akan meminta kepada jemaatnya untuk mendukung dia di dalam kegiatan nanti. Nah, dia tentunya akan meminta jemaatnya yang bersedia untuk doa dan puasa bersama gitu ya. Jadi jangan menyangka bahwa kita itu punya kekuatan yang lebih. Jangan sampai nanti malah ditertawakan oleh kuasa gelap tersebut ya. Seperti halnya di dalam Kisah Para Rasul, ada orang-orang Kristen yang berusaha menengking malah ditanyakan, aku kenal itu Tuhan Yesus ya, aku kenal itu Rasul Paulus, tapi kamu tuh siapa gitu kok beraninya ngusir saya. Ya, kayak gitu itu ya. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan akan membuat kita lebih baik lagi di dalam menghadapi istilahnya apa ya, menghadapi situasi yang terjadi, menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Kita senantiasa diharapkan untuk bertekun dalam kehidupan rohani kita. Jiwa yang sudah mengalami kegembiraan rohani yang besar di dalam Allah akan menganggap kegembiraan roh duniawi sebagai sampah. Teresa dari Avila, seorang biarawati abad 16, mengalami hal ini, sehingga dapat kita perhatikan bagaimana yang seharusnya kita pikirkan, bahwa jika jiwa kita sudah mengalami kegembiraan yang dari Allah, maka tidak ada artinya kegembiraan yang ditawarkan oleh dunia ini. Firman Tuhan lagi-lagi mengingatkan pengalaman-pengalaman rohani yang disampaikan oleh Mazmur dan Yakobus. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai telinganya. Mazmur 18 ayat 7. Demikian juga dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan kita berpikir, jangan kita mengira bahwa kita dapat berargumentasi, dapat mengatasi godaan perzinahan dengan berargumentasi dengan alam ada di pihaknya dan ia berada di posisi yang menguntungkan. Orang yang memutuskan bergelut melawan dagingnya
dengan usaha sendiri akan sia-sia. Oleh karena itu, nyatakanlah kepada Tuhan kelemahan-kelemahan kita, mengakui ketidakmampuan kita, karena tanpa kita sadari, kita sudah bisa memenangkan dan mempertahankan kekudusan kita, karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, ini diingatkan oleh John Climacus, seorang pertapa abad 6. Jadi, sekali lagi kita diingatkan untuk tidak membiarkan godaan-godaan dalam kehidupan kita dan kita berargumentasi. Karena pada saat kita berargumentasi, saat itulah kita kalah. Tetapi jika kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Karena kita menyadari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Francis de Sales, seorang bishop abad 16, mengingatkan, lakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan godaan, khususnya perbuatan kasih untuk Tuhan. Nah, pada saat kita digoda, kita diharapkan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan godaan itu. Begitu musuh jiwa kita melihat bahwa godaannya justru mendorong kita membentuk atau melakukan tindakan-tindakan kasih kepada Tuhan, maka ia juga akan lari daripada menggoda kita. Karena dia juga akan melihat bagaimana ternyata godaannya malah mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan Allah kita. Jika terjadi dosa dalam kehidupan kita, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Lagi-lagi kita juga harus memiliki sikap satria ya. Jika kita memang berdosa, maka kita harus mengakui dosa itu. Maka Tuhan Allah akan melihat segala kesalahan kita, pengakuan kita, dan akan mengampuni dosa kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk hidup suci kembali. Seorang teolog A.W. Tozer menyampaikan satu ilustrasi ya, kegiatan. Pada saat kita jatuh dalam dosa, ada 10 langkah yang harus kita lakukan. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah mendekatkan diri kepada kita. 9 langkah. Tinggal kita 1 langkah untuk tunduk, mencondongkan diri kita, hati kita untuk bertobat. Karena, kenapa kita harus bertobat? Karena Tuhan tidak bisa bertobat untuk kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita untuk bertobat, sehingga kita dimenangkan dari dosa yang sudah kita alami tersebut. Dosa mendesak kita untuk belajar, bahkan pada saat kita gagal. Saya mengajarkan hal yang sesat jika saya mengajarkan kita berbuat dosa supaya kita dapat bertumbuh. Dosa merupakan pilihan yang salah. Namun demikian, jika kita akhirnya berbuat dosa, sebaiknya kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menimba pelajaran dari kejatuhan kita, supaya kita tidak mengulanginya. Pengakuan dosa dan penyesalan yang benar akan memperbaharui jiwa dengan cara yang tidak dapat dihasilkan oleh disiplin dan kegiatan kita. Nah, ini lagi-lagi ditulis oleh Gary L. Thomas dalam bukunya Mencari Wajah Tuhan.
Mazmur 51 ayat 19 ditulis, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, jiwa yang hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Artinya pada saat kita mengakui segala kesalahan kita, jiwa kita remuk, jiwa kita hancur, hati kita tidak punya pengharapan selain di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat jiwa kita, akan memperkuat bagaimana kita harus melangkah lebih lanjut dalam menghadapi kehidupan kita. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, sesi tentang bertumbuh melalui pencobaan, 1 Korintus 10, 12, 13 mengingatkan kita lagi. Silahkan ada yang berkenan untuk membacakannya. Saya, Pak. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih Bu Wati. Jadi kita diingatkan lagi berulang kali, supaya kita tidak menyangka bahwa pada saat kita membaca firman Tuhan ini, kita itu sudah berdiri teguh. Kita kuat, kita pasti menang. Nah, pada saat kita memikirkan demikian, berarti kita harus lebih hati-hati, supaya kita tidak jatuh. Nah, kalau kita mengalami pencobaan, kita harus ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, pada saat kita dicobai, kita juga harus ingat bahwa Bapa kita di surga memberikan kita jalan keluar untuk menghadapi pencobaan tersebut, supaya kita dapat menanggungnya, dapat memenangkannya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan lebih lanjut, dengan senang hati kita akan bersama-sama merenungkannya dan memikirkan bagaimana persoalan itu ya. Terima kasih. Silakan. Apakah ada tanggapan, ada pertanyaan? Kalau saya nggak bisa menjawab, tentunya Pak Edi ataupun juga Bapak Ibu punya pengalaman yang bisa kita saling sharekan gitu ya, saling kita sampaikan. Ada? Tinggal 1 menit sih. Pas. Kalau tidak ada, saya berasumsi ya, karena tidak ada respon, saya berasumsi Bapak Ibu semuanya sudah bisa menerima ya. Dan tinggal kita mempraktekannya. Jadi prakteknya susah Pak Anton. Betul Bu, sama. Aku asal bangun tidur sudah mohon minta ampun sama Tuhan, minta diberi kekuatan. Sampai aku minta dihancurkan gitu loh kekerasan hatiku. Minta kesabaran, tapi ada aja yang membuat jatuh gitu. Iya Bu, jadi, sama Bu. Jadi memang betul-betul lah Tuhan menguji ya. Iya, iya, ya demikianlah diharapkan supaya kita ya Pak Anton untuk sama-sama Bu ya. Kita diharapkan untuk bertumbuh ya, bertumbuh melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita minta Pak Theo ya tutup dalam doa ya. Silakan Pak Theo.
Bapak yang dari surga, kami sungguh mengucap syukur untuk PWC yang sudah kami jalankan bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk Panton yang sudah Engkau pakai untuk persiapannya, untuk sharingnya yang sudah memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah sebagai anak-Mu kami bisa menjalani hidup kami dan bisa kuat dalam menghadapi percobaan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah kami bertumbuh melalui percobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.